بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut mereka kecuali hanya kepada Allah, tidak takut ia kecuali hanya kepada Allah. Ulaika yakunu fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka semoga mereka itulah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, 16 tahun lewat sudah setelah terjadinya musibah tsunami. Seminggu yang lalu pada hari Sabtu kita memperingati tragedi musibah bencana tsunami yang menimpa saudara kita di Banda Aceh dan di Aceh dan di wilayah Aceh lainnya. Sekaligus juga kita memperingati pada hari ini adalah masuk pada tahun baru daripada Masehi, tanggal 1 tahun baru. Banyak momen, banyak masalah, banyak refleksi yang perlu kita sampaikan. Berkenaan juga kita semua sedang berada di sebuah masjid yang sudah bersejarah setelah terjadinya musibah tsunami ini, yaitu Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita tidaklah ingin mengenang musibah tsunami untuk kita kembali merasa pilu dan sedih terhadap musibah yang telah terjadi. Tapi apa yang ingin kami ingatkan tak lain adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat ke-5. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah berfirman bahwa telah kami utus Musa dengan ayat-ayat kami untuk keluarkanlah kaummu daripada kegelapan kepada cahaya. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan peringatkanlah kepada mereka dengan hari-hari Allah, ayamullah, hari-hari Allah. Peringatkan kepada mereka hari-hari Allah. Sesungguhnya pada hari-hari Allah itu ada tanda-tanda bagi orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Allah perintahkan, peringatkan kepada mereka hari-hari Allah. Memangnya hari selain apa, bukankah hari itu semua hari Allah? Kata para ulama, yang dimaksud dengan hari-hari Allah di sini adalah hari di mana kita harus banyak bersabar, hari di mana kita harus banyak bersyukur, hari yang berbeda dengan hari biasa. Semua hari milik Allah, tetapi ada hari yang harus diperingatkan secara khusus kepada orang-orang. Hari apa? Hari yang mereka harus banyak bersabar, hari di mana mereka harus banyak bersyukur. Makanya Allah sebutkan di akhir ayat, likulli sabarin syakur. Ada tanda-tanda bagi orang yang bersabar, orang-orang yang bersyukur. Nah, hari terjadinya musibah tsunami itu adalah hari di mana kita harus banyak bersabar, di mana kita semua masyarakat Aceh diuji oleh Allah dengan kesabaran dan musibah bencana besar dan dahsyat dalam sejarah manusia. Ini perlu dikenang, perlu diingat. Ya, itu perintah Allah. Dzakirhum bi ayyamillah. Peringatkan selalu akan hari-hari Allah, hari di mana kita perlu banyak bersabar. Ada musibah besar yang terjadi, peringatkan itu. Karena tidaklah semua ini terjadi kecuali adalah atas kehendak Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh rontok daripada pohonnya kecuali itu adalah karena memang kehendak daripada Allah. Nah, dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, dari sini dan dari masjid ini ada sebuah makna yang mesti kita pahami dan kita kekalkan dalam sejarah ingatan kita. Semua rumah manusia yang tinggal di daerah pesisir semuanya adalah luluh lantak, kecuali adalah rumah Allah ini dan rumah Allah yang lain beberapa tempat seperti Rahmatullah dengan Buku. Rumah Allah yang kita sholat tempat ini Allah selamatkan daripada musibah tsunami yang dia tidak masuk akal.
Padahal dia dekat dengan pantai dan tempat yang paling dahsyat terjadi musibah. Tapi dia dikekalkan oleh Allah, tetap tegak berdiri sampai hari ini kita masih sholat di tempat ini. Sedangkan rumah manusia, rumah saudara kita yang lain dibawa oleh musibah itu. Begitu juga ada beberapa rumah Allah yang lain di pinggir pantai juga, seperti di Lampung. Allah kekalkan juga masih tegak berdiri sampai hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemerintah Pidi akan membuat tugu paling besar di Pidi, ya, miliaran rupiah harganya. Itu adalah namanya tugu melinjo. Tugu melinjo, ya, tugu mulian bahasa orang Aceh. Akan dibuat tugu mulian paling besar dalam bentuk sebuah tugu monumen. Untuk apa? Untuk orang tahu bahwa Mulian daerah Pidi itu adalah paling bagus, bahkan mungkin sedunia. Paling bagus Mulian, Kerupuk Mulian Pidi. Ada makna yang ingin disebutkan bahwa adanya bangunan besar yang akan dibuat itu adalah untuk memberikan makna bahwa di sini ada sebuah keunggulan. Apa itu? Adalah produk pertanian, yaitu melinjo. Ketika Allah simpan, Allah tegakkan rumah Allah di atas muka bumi ini, di tempat terjadi musibah tsunami ini, rumah Allah ini, masjid ini, dan beberapa masjid yang lain, hanya masjid. Allah sedang membuat tugu untuk kita semua. Masjid ini adalah monumen bagi umat manusia, monumen bagi kita orang Aceh. Bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa kehidupan kalian ini tak lain adalah dengan masjid. Masjid ini monumen bahwa sebenarnya yang terjadi selama ini itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehidupan kalian, wahai umat manusia, wahai orang Aceh, tidak akan baik, tidak akan benar kecuali dengan masjid ini. Hubungan iman kita pada Allah. Maka masjid ini, masjid yang Allah tinggalkan, dan juga masjid Allah di muka bumi ini, inilah monumen iman. Kalau manusia boleh buat monumen proklamasi, monumen mulia dan yang lain-lain, Allah kekalkan monumen iman ini, masjid ini menjadi monumen iman. Ingat kalian kepada iman kepada Allah. Bahwa sesungguhnya musibah ini menyambung semuanya kecuali iman kalian. Bahwa kalian boleh hancur, kalian boleh meninggal, boleh mati syahid semuanya, tapi iman kalian kekal. Yang dulunya beribadah di masjid ini, setelah syahid pada musibah tsunami dulu, kekal iman dia, tetap selamat, diselamatkan oleh Allah di alam sana. Maka yang masih hidup, Allah selamatkan dari musibah tsunami ini, jangan jauh dari masjid. Inilah monumen iman. Sesungguhnya masjid ini diselamatkan oleh Allah sebagai monumen iman. Ingat itu kepada kita orang Aceh dan kepada semua umat manusia, bahwa yang punya rumah ini itulah yang menjadikan segala sesuatu terjadi kapan saja dan bagaimana saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam masjidlah kita mengubah manusia ke arah yang lebih baik. Rasulullah SAW ketika awal beliau membangun sebuah negara, sebuah tatanan masyarakat yang baru dalam sejarah manusia, beliau mulai dari masjid. Beliau mulai dari masjid dengan membangun sebuah rumah yang berbeda yang belum pernah dikenal di Jazirah Arabia, yang namanya adalah dengan masjid. Beliau bangun masjid. Di masjid inilah kemudian akan terbentuk, kemudian akan lahir masyarakat yang berbeda dari masyarakat yang pernah ada. Orang Aceh ingin lebih baik setelah musibah tsunami. Ingat monumen kalian, monumen iman adalah masjid. Kalau seandainya makmur masjid setelah musibah tsunami dalam sejarah hidup kita, maka akan berubah pula masyarakat Aceh ke depan, ya, bahkan masyarakat Nusantara secara seluruhnya. Di masjid inilah perubahan terhadap sosial, terhadap iman, perilaku masyarakat itu dibangun. Pada saat universitas kita dipengaruhi oleh politik, sesuai dengan siapa yang menjadi rektor atau yang lainnya, atau lembaga pendidikan dipengaruhi oleh gelombang politik yang berubah-ubah, maka boleh saja pendidikan turun naik sesuai dengan arus politik yang mengaturnya. Tetapi masjid Allah ini tidak ada arus politik di dalamnya. Tidak ada kekuatan politik yang boleh mengatur masjid Allah.
Ini adalah masjid Allah, milik Allah, dan diatur oleh hamba-hamba Allah yang ya'muru masjid Allah, yang mereka itu adalah memakmurkan masjid Allah dengan iman kepada Allah. Kenapa? Firman Allah, "Innama ya'muru masjid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah." Orang-orang yang mengatur, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu, yang memenuhi masjid Allah adalah siapa? Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut dalam hidup mereka kecuali hanya kepada Allah. Siapapun manusia tidak mereka takut, hanya Allah yang mereka takuti. Inilah orang yang memakmurkan masjid Allah, yang mengatur masjid Allah. Dan inilah kemudian yang akan memperbaiki manusia. Lembaga pendidikan di luar boleh amburadul, lembaga pendidikan di luar boleh menjadikan kita kecewa. Tapi masjid adalah tempat di mana pendidikan umat seumur hidup akan mereka dapatkan. Di sini anak-anak mendapatkan pendidikan. Di sini anak remaja kita dapat pendidikan. Di sini anak muda kita dapat pendidikan. Di sini juga di mana orang tua dapat pendidikan. Kalau hari ini Bapak mau pergi ke Universitas UIN atau ke Unsia, minta saya mau dapat pendidikan, sedangkan Bapak sudah umur 80 tahun, tidak ada ruang untuk Bapak disediakan. Tapi di masjid ini tidak. Siapapun dia disediakan pendidikan untuk dunianya, pendidikan untuk akhiratnya, terbuka kapan saja. Terbuka kapan saja. Maka ketika lembaga pendidikan tidak bisa diharapkan di luar, masjid adalah tumpuan akhir. Di mana umat di sini dibangun, di mana negara di sini dibangun, di mana sosial di sini dibangun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jamaah Jumat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Inilah tubuh iman. Ingat bahwa masjid ini adalah tubuh iman. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau sebutkan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seorang laki-laki mondar-mandir pergi ke masjid untuk sholat, memakmurkan masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa sesungguhnya dia itu orang beriman. Sekali lagi, musibah tsunami menyisakan masjid. Dia adalah monumen iman. Mau perbaiki kehidupan rakyat Aceh, perbaiki kehidupan sosial kita adalah dengan monumen iman ini. Ingat baik-baik, rekam dalam ingatan sejarah kita. Kembali adalah hanya semua akan kembali kepada Allah. Iman kita, masjid inilah yang kemudian akan mengukuhkan, memperbaiki iman kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam masjid kita akan belajar tentang ukhuwah, tentang persaudaraan kita. Di dalam masjid ini kita akan jumpa kalau di luar masjid kadang mereka akan dekat hanya dengan teman sekantor. Mereka akan dekat teman yang sama-sama sejawat. Mereka akan dekat dengan kawan-kawan yang hanya ada dalam grup mereka. Grup mereka itu juga adalah grup yang sama-sama visi misi atau sama pekerjaan. Orang bisnis, grup bisnis. Selain itu mereka tidak kenal. Follower mereka juga adalah orang-orang yang sama dengan mereka, atau mungkin status mereka sama. Itu mereka akan dekat sekali. Kaum elit dekat dengan kaum elit, para pejabat dekat dengan para pejabat selama masih menjabat. Tapi di masjid inilah di mana orang semuanya berbaur atas nama bukan jabatan, bukan dunia, bukan apa-apa. Yang pensiun sekalipun akhirnya akan kembali ke masjid juga. Dia akan mencari tempat, ternyata adalah pelarian hidupnya ke masjid. Yang sedang bertugas juga akan lari ke masjid. Semua kita, kaya, miskin, pejabat dan yang lain, semuanya adalah sama rata di dalam masjid ini. Inilah di mana pelajaran ukhuwah persaudaraan paling kuat dan paling jitu, paling ampuh adalah di masjid adanya. Kalau seandainya masjid limpung, masjid tidak makmur, maka kita tahu bahwa sosial kita juga ambruk. Kaya tak peduli dengan yang miskin, pejabat tak peduli dengan rakyatnya. Maka mau lihat pejabat yang mereka peduli dengan rakyatnya mudah ditemui di masjid. Itu pejabat peduli dengan rakyatnya. Kalau di kantor ada protokol yang harus mereka lewatkan, di masjid siapa saja boleh berjumpa. Di samping kita tidak kenal, tapi kita tahu dia tidak sedang mencari gaji di sini. Di samping kanan kita, kiri kita tidak kenal, tapi visi kita sama. Apa?
mendekatkan diri pada Allah. Tidak cari nama di sini. Kita tidak sedang mencari apa-apa di sini. Enggak. Satu kiblat kita, satu maunya kita, dan satu pekerjaan kita. Salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakanlah kepada saudara-saudara kita yang mereka bekerja aktif saat ini di kantor sebagai pejabat. Bagaimana mereka ditekan hanya gara-gara jabatan? Bagaimana persaudaraan kadang rusak, kawan rusak hanya gara-gara masalah jabatan? Tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tapi di masjid itu semua tidak ada. Lebur semua itu. Kembali hanya kepada Allah. Hanya orang-orang yang ingin hidup, ya, menghargai orang lain, dia akan mampu menghidupkan masjid. Dia akan dekat dengan masjid. Hanya orang-orang yang dalam hidupnya tidak dia takuti hanya kepada Allah, tanpa walaupun atasan sekalipun tidak dia takuti, hanya takut kepada Allah, orang-orang itulah yang akan membangunkan masjid. Orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada iman. Di sini visi kita semua sama. Maka ingin negara ini kita jaga dengan baik, jaga ukhuwah saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita jaga persaudaraan kita dari mana? Mulai dari masjid ini, monumen iman kita, monumen ya, kehidupan kita. Perbaiki keadaan masjid, kita akan memperbaiki sosial kita. Perbaiki jamaah di masjid, maka kita akan memperbaiki masyarakat kita dan juga memperbaiki negara kita yang hari ini kita perlu kepada persaudaraan yang kuat. Sebagaimana amanah juga daripada hari amal bakti depan. Ingin kita buat itu apa? Dengan ukhuwah dari masjidlah kita rajut. Maka kami ingin sampaikan kepada saudara-saudara kami, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi bukanlah tidak ada makna di sana. Ketika Allah jadikan masjid ini sebagai monumen iman yang sisa daripada bencana ini. Jadikanlah, kalaupun kita bekerja hari-hari, ada petak tanah yang kita bekerja, rumah kita tempat kita tinggal, kemudian kantor tempat kita mencari penghidupan, atau kedai di tempat kita berbisnis, maka di sana ada petak tanah yang lain. Jangan lupa adalah rumah Allah yang harus kita datangi, kita hinggapi sehari minimal adalah 5 kali. Jadikan hidup kita itu 3 segi seperti itu. Rumah kita, kantor, masjid. Rumah kita, tempat berdagang kita, masjid. Rumah kita, tempat pekerjaan kita, masjid. Jadikan hari-hari kita itu adalah terbagi 3 tempat yang selalu kita ziarahi. Selalu secara intens kita pergi. Demi apa? Inilah menjaga stabilitas iman, menjaga juga persaudaraan sesama kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna al-bid'a la yubla wa al-dhanbu la yunsa wa al-layyan la yamut ya'mal ma syi'ta kama tadinu junan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatati al a'da. Allahumma anfa'na al bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wa suyufan mukhtalifatan wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وانصر إخوان المسلمين في سوريا
وانصر إخوان المسلمين في ليبيا، وانصر إخوان المسلمين في الصين، وانصر إخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا